Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Jenny Tri Adifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Tri Adifa dari kelas 5B Manajemen. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Pasir Riau dengan NIM 120 10 622 643. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pasar industri dan perilaku industri sebagai guru. Simak ya guys. Baik, sebelum kita masuk subbab materinya, kita harus mengetahui dulu latar belakang masalahnya. Latar belakang masalahnya yaitu industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang tinggi penggunaannya. Strategi pemasaran yang sesuai dapat menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan. Pemasaran merupakan kegiatan utama suatu perusahaan atau lembaga untuk menyalurkan produk dan jasa yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen. Sedangkan jasa pendidikan itu sendiri adalah kegiatan lembaga pendidikan dalam memberikan layanan atau menyampaikan jasa pendidikan kepada konsumen, utamanya siswa dengan level sangat memuaskan atau kurang memuaskan. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu yang pertama itu ada bila ingin menjadi guru, jelaskanlah pasar, industri, dan perilaku industri Anda. Yang kedua, bila ingin menjadi guru, jelaskanlah strategi pemasaran Anda yang digerakkan oleh pelanggan. Yang ketiga, bila ingin menjadi guru, jelaskanlah produk jasa dan strategi penentuan merek. Dan yang terakhir, bila ingin menjadi guru, jelaskanlah strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk Anda. Baik, yang kita bahas pertama itu adalah pasar industri dan perilaku industri sebagai guru. Apa sih itu pasar industri? Nah, pasar industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang punya nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sementara, pasar industri adalah semua organisasi yang membeli barang atau jasa untuk digunakan memproduksi barang dan jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke perusahaan lain. Jika menjadi guru, bagaimana sih pasar industri sebagai guru? Nah, menurut saya, bila menjadi guru, pasar industri saya adalah anak SMA atau SMK yang mana adalah sekolah. Sekolah tersebut menjadi tempat yang cocok dengan produk jasa saya dengan membutuhkan tenaga saya sebagai seorang guru ekonomi. Dengan begitu, sekolah yang membutuhkan tersebut, saya bisa menjual kepadanya jasa saya sesuai dengan kualitas diri saya. Nah, bagaimana sih karakteristik pasar industri? Yang pertama itu ada struktur dan permintaan pasar. Yang mana struktur dan permintaan itu ada pembeli pada pasar industri sedikit tetapi memiliki nilai yang besar. Yang kedua ada pelanggan geografis, di mana pasar industri ini terkonsentrasi secara geografis. Yang ketiga ada permintaan pembeli industri, merupakan turunan dari permintaan konsumen akhir. Selanjutnya karakteristik itu adalah sifat unit pembelian, di mana ada banyak pembeli yang terlibat dalam pembelian di pasar industri, dan pembelian di pasar industri melibatkan usaha pembelian yang lebih profesional. Yang ketiga, ada tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga ada berbagai tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan, di mana itu pembeli di pasar industri biasanya menghadapi pengambilan keputusan yang kompleks. Selanjutnya proses pembelian industri itu lebih formal, dan yang terakhir itu ada penjual dan pembeli bekerja sama membangun hubungan jangka panjang.
Bila menjadi guru, bagaimana karakteristik pasar industri sebagai guru? Yang pertama itu ada struktur dan permintaan pasar. Menurut saya, di mana di sini saya akan memenuhi kebutuhan atau permintaan dari konsumen sekolah, SMA atau SMK apa yang dibutuhkan dari guru mata pelajaran ekonomi tersebut. Dan permintaan jasa sebagai guru itu banyak, tetapi yang lebih didahulukan dan yang dipilih adalah guru yang memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, karakteristik itu ada sifat unit pembelian. Menurut saya, dalam hal ini pasti banyak sifat dari konsumen yang membutuhkan jasa tersebut. Di sini saya akan meningkatkan sebuah keprofesionalan diri agar konsumen menarik atau tertarik dengan produk jasa saya. Yang ketiga itu ada berbagai tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Menurut saya, dalam hal ini saya akan mengikuti kesepakatan yang telah dibuat dari awal tentang bagaimana jasa ini akan dikembangkan lebih baik lagi dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya, bagaimana pembeli di pasar industri? Perilaku pembeli di pasar industri itu ada 4. Yang pertama itu pembelian ulang sepenuhnya, pembelian ulang dengan modifikasi, yang ketiga ada tugas baru, yang keempat ada pembelian sistem. Yang pertama itu kita bahas yaitu pembelian ulang sepenuhnya. Ini merupakan situasi pembelian di pasar industri yang ditandai oleh pembelian ulang produk secara terus-menerus tanpa ada modifikasi. Yang kedua, pembelian ulang dengan modifikasi ini maksudnya adalah situasi pembelian di pasar industri ditandai oleh pembelian ulang produk, membeli dengan permintaan modifikasi seperti spesifikasi, harga, persyaratan, dan pemasok produk. Yang ketiga itu ada tugas baru, di mana situasi pembelian di pasar industri ditandai oleh adanya pembelian produk jasa untuk yang pertama kalinya oleh pembeli. Yang keempat ada pembelian sistem, di mana pembelian penyelesaian masalah secara terpaket dari satu penjual. Selanjutnya, bila menjadi guru, bagaimana sih perilaku pembeli di pasar industri sebagai guru? Menurut saya, jika saya menjadi guru, pada hal ini saya akan menelusuri terlebih dahulu masalah pembelian jasa atau kesepakatan yang mana semua hal dalam perjanjian akan dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk membantu sekolah yang membutuhkan jasa produk dari guru ekonomi ini. Namun, sekolah tersebut harus memberikan hal yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan untuk perkembangan pola pikir siswa pada mata pelajaran ekonomi tersebut atau disebut dengan gaji. Selanjutnya, bagaimana sih proses pembelian di pasar industri? Proses pembelian di pasar industri itu ada 9. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Kita harus proses pembelian di pasar industri ini saat perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang hanya dapat diatasi dengan membeli barang atau jasa tertentu. Yang kedua ada penjabaran kebutuhan secara umum. Tahap ini adalah tahap ketika perusahaan tersebut menjabarkan karakteristik dan kuantitas barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga ada spesifikasi produk, di mana di sini tahapan saat perusahaan membeli memutuskan dan menspesifikasikan karakteristik produk yang terbaik. Yang keempat ada analisis nilai, di mana di sini tahapan pendekatan untuk mendapatkan pengurangan biaya, di mana semua komponen dipelajari secara seksama guna menentukan apakah dapat dirancang ulang, distandarisasi atau dibuat dengan metode produksi yang lebih baik. Yang kelima ada pencarian pemasok, di mana di sini tahapannya tahapan perusahaan pembeli mencari pemasok terbaik. Yang keenam ada pengumpulan proposal, di mana tahapan ini adalah tahapan perusahaan mengundang pemasok yang memenuhi syarat untuk mengajukan proposal. Yang ketujuh itu pemilihan pemasok. Tahapan ini adalah tahapan perusahaan pembeli mengulas proposal dan memilih satu atau beberapa pemasok. Yang ketiga ada spesifikasi pesanan rutin, di mana adalah perusahaan pembeli menulis pesanan akhir kepada pemasok yang dipilih, membuat daftar spesifikasi, kuantitas yang dibutuhkan, waktu penyerahan yang diharapkan, serta pengembalian barang dan garansi. Yang terakhir itu adalah penilaian kinerja, di mana tahapan ini adalah tahapan perusahaan membeli pemerangkat kepuasannya terhadap pemasok sambil mengambil keputusan untuk melanjutkan memodifikasi atau memutuskan perjanjian kerjasama.
Selanjutnya, bila menjadi guru, bagaimana proses pembelian di pasar industri sebagai guru? Menurut saya, jika saya menjadi guru, proses pembelian yang dilakukan adalah awalnya dalam proses pembelian jasa kita. Pertama, kita harus tahu dulu masalah apa yang dihadapi sekolah tersebut. Lihat kekurangan dari sekolahnya. Setelah itu, kita analisis nilai apakah sekolah itu layak kita terapkan produk jasa kita. Intinya, proses ini sangat penting sebelum adanya sebuah keputusan atau kesepakatan dalam penjualan dan pembelian produk jasa seorang guru ekonomi ini. Selanjutnya, bagaimana segmentasi pasar industri? Yaitu pembeli di pasar industri dapat disegmentasi secara geografik menurut manfaat yang dicari, status pengguna, tingkat penggunaan, dan status loyalitas dengan variabel tambahan yang mencakup industri, ukuran perusahaan, karakteristik operasi, pendekatan pembelian, faktor-faktor situasional dalam karakteristik pribadi. Selanjutnya, bila menjadi guru, bagaimana sih segmentasi pasar industri sebagai guru? Menurut saya, jika saya menjadi guru, maka tempat tujuan sekolah saya adalah SMA atau SMK. Produk jasa sebagai guru ekonomi itu kriteria yang ia butuhkan nantinya akan bisa saya berikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kesepakatan. Intinya, terakhir dari proses pembelian produk jasa guru ekonomi ini akan adanya keputusan antar penjual dan pembeli produk jasa. Baik, sekian dari video yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.